0. Ya, selamat pagi. Ini adalah pertemuan ke-9. Di pertemuan ke-9 kita akan bahas tentang VMware vSphere. Jadi kita lihat dulu ya di apa namanya? Di ininya. VMware vSphere adalah VMware Cloud Computing virtualisasi platform. It include update vCenter configuration. Ya, intinya ini adalah VMware yang diinstal di barebone server ya. Di barebone server, jadi nggak seperti VMware desktop. VMware ini ya, workstation. Jadi ini diinstal di hardware server. Dia berfungsi sebagai virtualisasinya sama dengan Proxmox lah, seperti itu. Cuman VMware punya kelebihan yang lebih advance ya. Ada di situ ada virtual suite, ada macam-macamnya. Oke, kita di sini akan mencoba melakukan uji coba instalasi dengan menggunakan VMware Workstation karena kita nggak mungkin langsung install di barebone. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung pilih tipikal ya. I will install ini nanti aja installnya. Pilih VMware ESX ya, pilih VMware ESX. Kita next. Nah, ini katakanlah oke ya, saya akan pindah direktorinya biar nggak bercampur. Virtual machine. Oke, kita next. Oke lah, bawaannya aja. Oke, kita finish ya. Kita lihat setting bawaan dari VMware ESX nya. Dia harusnya udah menjalankan intervirtualization. Dia memorinya 4 GB, kita naikkan aja 8 GB ya. Prosesornya 2, ini virtualisasinya udah jalan. Ini cukup satu harddisk saja. Kita pilih ini. Saya udah punya ISO dari VMware vSphere. Kita pilih ini ya, ISO-nya. Oke, kita run. Enter to boot. Nah, ini udah masuk ke proses instalasinya. Kita tunggu. Kalau install VMware vSphere itu gampang, tinggal next saja. Settingnya udah default ya. Nah, dia udah reboot ya. Proses nge-copy firmware-nya udah selesai. Dia udah masuk ke booting yang pertama. Oke, VMware ESX macam-macam. Enter to continue. Oke, F11 ya.
Oke, kita pakai kapasitasnya yang 142 karena kita punya satu hard disk saja. Enter to continue. Use default aja ya. Passwordnya masukkan password. Enter continue. F11 to install. Tadi dia ternyata hanya ngopikan ini aja ya, installernya mungkin ya. Dia bilangnya firmware-nya. Dia ini booting yang ini, kita masuk ke proses instalasinya. Oke, enter to reboot. The server will shut down and reboot. Oke. Oke. Oke, kita udah masuk ke ininya ya, ke halaman yang apa? Informasinya. Jadi kita mendapatkan IP 192.168.254.136 ini dapat dari DHCP ya. Jadi ini adalah manage-nya. Jadi IP untuk melakukan manajemen. Jadi ketika kamu si VMware vSphere-nya ini punya lebih dari satu Ethernet card dan punya lebih dari satu IP address di Ethernet card itu, pokoknya lebih dari satu address di VMware vSphere-nya itu. Jadi yang bisa dilakukan, yang untuk bisa melakukan manajemen hanya di IP ini aja. Dia bawaannya sih. Oke, untuk melakukan ngecoba melakukan manajemen itu 254.136 ya. HTTPS 192.168.254.136. Nah, ini kayak gini ya, not secure. Oke. Nah, kita masuk sebagai root. Passwordnya yang tadi dimasukkan pas waktu instalasi. Jadi gini ya tampilan dari VMware vSphere. Nah, ini ada data store. Kalau kamu data store itu kemarin kalau di di Proxmox itu berarti ini storage ya, ini data store-nya. Nah, ini tapi enaknya kalau VMware ketika ininya habis, storage-nya habis, kita tinggal nambah hard disk, dia nanti bisa increase kapasitasnya gampang, nggak harus nyeting di di write nggak harus nyeting di write. Ini networkingnya juga di sini sudah ada suite ya, virtual suite. Nah, ini dia terhubung ke
nicknya yang physical address-nya punyanya si ini ya, si siapa namanya, VMware ya, berarti dia terhubung bonding dengan nick yang ini ya, nick yang ini bonding dengan ini virtual suite yang ini. Nah, satu virtual suite ini bisa digunakan oleh lebih dari satu instan. Nah, kita juga bisa melakukan bonding physical address ke virtual suite yang lain ketika kita mungkin akan memisahkan beberapa network ya dari instan. Jadi ketika kita punya beberapa instan, terus kita akan memisahkan, katakanlah kita punya instan A dan instan B. Nah, kita ingin memisahkan istilahnya network dari instan A dan instan B itu, kita bisa bikin virtual switch kayak gini yang terhubung ke physical address yang berbeda. Itu kayak gitu. Untuk materi hari ini segini ya. Kita pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ini ya, manajemen jaringan. Bagaimana kita bisa melakukan manajemen virtual suite untuk memberikan untuk setting-setting security network dan sebagainya. Oke, kayaknya materinya segini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.